Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Kurnia Putri dengan NIM 2109727. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai 10 konsep dasar geografi diajukan untuk memenuhi tugas UAS saya. 10 konsep dasar geologi. Konsep dasar sering juga disebut sebagai konsep utama yang menggambarkan esensi atau hakikat suatu ilmu. Sementara konsep esensial adalah konsep penting yang perlu dikuasai pelajar sesuai dengan tingkat kemampuan di tiap jenjang pendidikan. Konsep esensial dalam geografi berguna untuk menggambarkan gerak abstrak fenomena esensial dari objek material bidang kajian ilmu. Berikut 10 konsep esensial geografi dan contohnya. Nah, yang pertama ada 1. Konsep lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi pada dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama ada lokasi absolut. Lokasi absolut yaitu letak dan tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Yang selanjutnya ada lokasi relatif, yaitu letak atau tempat yang dilihat dari lokasi lain dari sebelahnya. Untuk yang selanjutnya, yang kedua ada konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif, seperti pada gambar contoh di atas. Boleh teman-teman lihat, itu yang dinamakan jarak ya. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ada 3. Konsep pola. Konsep pola ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola permukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang, mengikuti garis pantai. Konsep keempat ada konsep keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Konsep kelima ada konsep morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Seperti pada contoh di gambar ada dataran yang sangat luas, ada pegunungan yang sangat hijau-hijau. Konsep keenam ada konsep aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengkelompok suatu wilayah. Contohnya itu seperti kubu-kubuan ya, seperti di perkotaan mereka tinggalnya mengkelompok, seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Konsep ketujuh ada konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan antar desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Saling membutuhkan begitu ya. Konsep ke-8 ada konsep diferensiasi Asia. Diferensiasi area Nah, untuk konsep ke-8 ada konsep diferensiasi. Mohon maaf, di sini ada kesalahan dalam menulis. Seharusnya konsep diferensiasi area bukan Asia. Diferensiasi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antar wilayah satu dengan yang lainnya. Daerah atau wilayah di permukaan bumi punya kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda. Contohnya, konsep ini misalnya seperti masyarakat yang tinggal di dekat pantai, dia bekerja sebagai nelayan. 9. Ada konsep keterikatan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Yang terakhir dan selanjutnya ada ke-10 ada konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat pada wilayah tertentu. Seperti contohnya wilayah yang memiliki alam yang indah yang cocok daerah wisata. Baik teman-teman, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Saya ucapkan terima kasih banyak.